Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai menentukan bukti penilaian. Saya Muhammad Gainul Haddad sebagai host di sini. Kemudian ada teman-teman saya. Nama saya Indri. Nama saya Reni. Lanjut. Saya Naili Hidayati. Tantri Febriana. Oke, langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Indri. Ya, terima kasih. Di sini saya ingin memaparkan tentang informal check for understanding, yaitu mengecek pemahaman siswa sampai sejauh mana siswa dapat menerima materi. Biasanya dilakukan secara langsung melalui tanya jawab guru dengan siswa langsung, kemudian menggunakan metode observasi dan dialog dengan siswa. Informal check for understanding ini dapat menghasilkan observasi yang diharapkan memberikan informasi yang memadai untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik siswa. Terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Mbak Reni. Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengambilan penilaian atau assessment berdasarkan proyek atau melalui proyek. Proyek ini sifatnya adalah pengaplikasian teori atau konsep yang sudah diajarkan guru. Biasanya murid-murid jika hanya berdasarkan teori saja kan kurang paham. Akhirnya guru bisa mengambil nilai dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Jadi nilai bisa diambil selama proses pembelajaran berlangsung. Misalnya proyek-proyek yang bisa dilakukan murid ini dalam pembelajaran matematika, guru menjelaskan tentang teori bangun ruang dan proyeknya adalah siswa membuat jaring-jaring bangun ruang serta merangkainya menjadi bangun ruang itu sendiri. Nah, selain itu bisa juga diterapkan dengan mengambil nilai atau volume dari bangun ruang itu. Jadi guru bisa mengambil nilai berdasarkan menggambar jaring-jaring bangun ruang, merangkai keterampilan merangkai dari si bangun ruang itu, misal kubus atau balok dan lainnya. Yang ketiga, berdasarkan hasil perhitungan volume ataupun luasnya. Lalu bisa juga dari mata pelajaran IPA saat pelajaran memfilter air keruh, guru bisa meminta siswa untuk membuat proyek membuat filter air yang keruh menjadi bersih dengan bahan-bahan dari kapas, air, batu putih atau kerikil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai pengumpulan bukti. Ya, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah tes atau kuis. Kemudian bentuk tes pertama itu bisa dengan jawaban singkat, jawaban panjang, benar atau salah, dan juga pilihan ganda. Kemudian bentuk tes yang kedua adalah open-ended question. Nah, di dalam open-ended question ini mendorong siswa untuk berpikir kritis. Yang pertama membutuhkan jawaban yang bersifat konstruktif, tidak hanya satu jawaban saja, tetapi yang pertama menekankan pada strategi pemecahan masalah, kemudian yang kedua kemampuan analisis dan sintesis, kemudian yang ketiga mengevaluasi hasil analisa. Selanjutnya, sifat pertanyaan open-ended question ini menuntut jawaban yang terurai secara sistematis dan melibatkan argumentasi yang memadai.
Nah, di dalam tes dan kuis ini berfokus pada isi atau muatan pelajaran. Di sini yang kita asesmen adalah informasi faktual, konsep, skill yang diharapkan nanti akan diperoleh oleh siswa dari materi yang dipelajari. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Selanjutnya yaitu di sini saya akan memaparkan mengenai anecdotal record. Apa itu anecdotal record? Anecdotal record atau biasa disebut dengan catatan anekdot adalah sebuah cara pengumpulan data dengan melalui pengamatan secara langsung mengenai sikap dan perilaku yang muncul dengan tiba-tiba atau peristiwa yang terjadi secara insidental. Anecdotal record merupakan sebuah uraian mengenai perilaku yang dilakukan oleh anak. Anecdotal record dicatat dengan singkat dan jelas. Selain itu, anecdotal record juga dapat diartikan dengan suatu catatan atau deskripsi tentang sebuah peristiwa atau kejadian yang berlangsung dalam situasi natural, alias wajar atau alamiah. Lazimnya, pencatatan ini difokuskan pada seorang siswa yang menjadi perhatian dari guru, sehingga kumpulan dari catatan anekdot ini akan memberikan sebuah deskripsi atau gambaran mengenai pola tingkah laku siswa yang bersangkutan. Jadi anecdotal record ini sama saja dengan penilaian sikap dari siswa. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rizky. Presentasi merupakan kemampuan penilaian siswa dalam mengkomunikasikan teman-teman mereka yang dekat. Misalnya, presentasi semua siswa yang berupa penelitian di alam atau penelitian di alam, misalkan penelitian menemukan kepompong atau di sungai, atau bisa juga dengan laporan tertulis. Siswa yang benar-benar menguasai pembelajaran dapat diketahui lewat kemampuan presentasi. Akan tetapi merupakan suatu teknik yang di dalamnya peserta didik mengemukakan kelemahan dan kelebihannya dalam pencapaian kompetensi, baik pada ranah kognitif, ranah afektif, maupun ranah psikomotorik. Penilaian diri dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab pada diri siswa agar siswa karena penilai ingin tahu persis tentang diri siswa adalah siswa sendiri dan siswa menjadi penilai yang terbaik atas hasil pekerjaannya sendiri. Di sini seperti contoh misalnya pada penilaian diri ini berbentuk butir jawaban ya atau tidak. Di sini siswa menjawab atas kejujuran diri sendiri. Misalnya, saya mengucapkan terima kasih ketika meminjam benda dari teman. Saya meminta maaf ketika melakukan salah kepada teman. Seperti itu. Terima kasih. Kembali ke moderator. Selanjutnya, kesimpulan akan disampaikan oleh Saudari Indri. Mikrofonnya belum dinyalakan. Ya, terima kasih. Kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami yaitu penilaian terhadap hasil belajar siswa meski memperhitungkan keseluruhan proses yang mencakup 3 unsur yaitu produk, proses, dan progres. Evaluasi belajar umumnya dibagi menjadi 2 bagian yaitu formative assessment dan summative assessment.
Formative assessment pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui bagaimana peserta didik belajar, apa yang telah mereka pelajari, apa masalah dan kesulitan yang mereka alami. Kemudian summative assessment biasanya dilakukan di akhir pembelajaran berbentuk tes. Terima kasih dari saya dan kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan dan kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.